وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayol ikhwah azani wa azkumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di pagi ini kita masih dimudahkan Allah taala untuk bisa mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ta'atan lillah, dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah perintah Allah dan Rasulnya, yaitu talabul ilm, yaitu mencari ilmu. Oleh karena itu marilah kita lanjutkan membacakan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang dimana kita terakhir menyampaikan hadis yang ke-18. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-19. Di dalam hadis yang ke-19, Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala menukilkan hadis yang hasan sahih, riwayat dari Imam At-Tirmidzi an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas, itu Ibnu Abbas yang dikenal dengan Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Qala, beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari. Yang artinya beliau dibonceng atau beliau ada di atas kendaraan di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ketika beliau berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, Rasul bersabda atau mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak. Berarti beliau masih kecil. Wahai anak, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan ajari engkau beberapa kalimat, beberapa kata. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah olehmu Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha, jagalah Allah taala, tajidhu tujahaka. Niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat, lawitstama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in. Sesungguhnya ketika umat sekiranya mereka berkumpul, bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, la yanfa'uka, tidaklah mereka bisa memberi manfaat kepadamu, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali dengan sesuatu yang sebelumnya Allah tetapkan sesuatu itu untukmu. Wa anistama'u, dan sekiranya satu umat ini mereka berkumpul ala ayyadurruka bisyai'in, mereka berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, membahayakanmu dengan sesuatu, lam yadurruk, tidaklah mungkin mereka bisa memberikan madarat kepadamu, membahayakanmu, illa bisyai'in qad katabahullahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang Allah sebelumnya telah tetapkan hal itu kepadamu. Rufi'atil aqlam, pena telah terangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan diriwayatkan selain dari Imam At-Tirmidzi, ada redaksi lain, ungkapan lain, ihfadillah, jagalah olehmu Allah Subhanahu wa taala,
tajidhu amamak. Niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Tadi tujahak, sekarang lafadznya amamaka, sama-sama di hadapannya. Ta'arraf ilallah, kenalilah olehmu Allah Subhanahu wa taala firraha, di waktu longgar, di waktu lapang, di waktu senggang. Ya'rifka fisyiddah, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sempit, di waktu sulit. Wa'lam, dan ketahuilah, annama akhta'aka, sesungguhnya apa yang akhta'aka, yang luput darimu, lam yakun liyusibak, itu tidak akan pernah akan menimpamu. Wa ma asabaka, dan sebaliknya apa saja yang menimpamu, yang akan menimpamu, yang ditetapkan menimpamu, lam yakun liyukhti'ak, itu tidak akan pernah meleset, pasti kena. Wa'lam, dan ketahuilah, annan nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya kelapangan itu bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini riwayat selain At-Tirmidzi. Meskipun di dalam tahrijul hadis, yaitu mengenai tahrijnya hadis, riwayat yang kedua ini ada yang mengatakan kelemahannya, akan tapi dari hadis yang pertama itu menunjukkan tentang hadisnya adalah hasan sahih, dan ini bisa dipakai sebagai dalil. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Dari hadis yang lumayan panjang ini, kita bisa memperhatikan beberapa pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Di awal dikatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan atau yang meriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, yang dimana kita tahu dari sejarah beliau bahwasanya beliau pernah didoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan doa yang masyhur, doa yang sering kita dengarkan, di mana Rasul mendoakan beliau dengan perkataan atau doanya Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ketika beliau masih belia, masih muda, maka beliau doakan Allahumma ya Allah faqihhu fiddin, fakihkan anak ini dengan ad-din, dengan agama, pahamkan dengan agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah dia at-ta'wil ay at-tafsir. Ajarilah dia, ajarkan dia dengan ta'wil atau tafsir. Maka beliau menjadi seorang mufassir yang ternama dan mufassir yang kibar, yang besar. Keutamaan beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya tidaklah hanya itu. Di dalam riwayat dikatakan bahwasanya beliau itu pernah melihat malaikat Jibril. Dalam riwayat dikatakan beliau pernah melihat malaikat Jibril. Maka ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan beliau. Karena beliau memiliki keutamaan, sejak kecil Rasulullah SAW telah mengetahuinya. Dan Rasul bersabda di dalam hadis ini di saat beliau itu masih belia. Maka perhatikan di dalam hadis yang awal tadi, yang pertama disebutkan bahwasanya ketika Rasul akan mengajari beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau memboncengnya. Ya, membonceng. Syekh Utsaimin mengatakan yang terkait dengan hal ini, yaitu kuntu khalfan nabi, saya berada di belakang Nabi. Ini maksudnya di belakang Nabi ini apa? Maka Syekh Utsaimin mengatakan rahimahullah taala yahtamilu annahu raqibun ma'ah. Ini membawa kemungkinan bahwasanya beliau itu raqibun ma'ah, yaitu berkendaraan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau di belakangnya, dibonceng bahasa kita. Ya. Wa yahtamilu annahu yamshi khalfah. Ada kemungkinan juga itu berjalan di belakangnya. Ya, berjalan di belakangnya, mungkin berkendaraan atau mungkin berjalan. Tapi ini bukan hal yang penting, yang jelas menunjukkan bagaimanakah dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Ya. Maka boleh katakan bahwasanya wa yang kana
Meskipun bagaimana kondisinya, apakah naik kendaraan ataupun tidak, fal muhim yang penting annahu ausahu bihadil wasayal adhimah. Bahwasanya Rasul memberikan wasiat yang besar ini. Maka sebelum Rasulullah SAW memberikan wasiat, Rasul memanggil Abdullah bin Abbas dengan panggilan ya gulam, wahai anak. Ini menunjukkan beliau masih kecil, ya masih kecil. Kecil bukan berarti kemudian tidak ngerti apa-apa, tidak. Yang kecil sudah bisa memahami, yaitu apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa diajari, ya bisa diajari. Maka ini menunjukkan bagaimanakah pengajaran, pendidikan bahasa kita usia dini itu penting. Ya, sejak kecil itu penting. Justru di sejak kecil inilah ketika seorang anak sudah bisa dia itu menerima informasi, mendengar, melihat, diperintah bisa melakukannya, maka ini adalah ibarat orang mengibaratkan bagaimanakah kita hendaklah bisa menulis ya di dalam diri seorang anak ini dengan tinta emas. Artinya apa? Ajarilah mereka sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, ya. Itu akan terus dia ingat sampai nanti. Namun sebaliknya, ketika sejak kecil kemudian yang ditorehkan, yang dituliskan di dalam jiwa seorang anak adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, ya sudah itu akan menjadi kebiasaannya di waktu dewasa kelak. Maka Rasulullah SAW di sini mengajari dengan perkara yang sangat penting dan mendasar. Sangat penting dan mendasar. Maka sebelum beliau mengajarinya, maka beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak. Ini apa? Supaya apa yang mau kita ajarkan itu didengarkan. Maka kalau kita mau memberitahu anak kita, maka jangan langsung kita mengatakan, kamu gini, tapi panggil dulu. Panggilan ini untuk tanbih, yaitu untuk peringatan agar yang mau kita ucapkan itu diperhatikan. Dan ketika memanggil tentunya jangan memanggil dari jarak jauh, apalagi menyampaikan perintah, melarang itu dari jarak jauh. Ya, itu manfaatnya kecil atau bahkan tidak bermanfaat. Anak kita sedang misalkan di depan teras, kita di dalam rumah. Nak jangan begini dan begitu. Ya. Ya, anak kita tidak tahu anak kita ini sedang memperhatikan ucapan kita atau tidak. Enggak ngerti. Ya. Tapi kita pokoknya ngelarang saja. Jangan begini, nanti begini dan begitu. Bisa jadi anak itu tidak memperhatikan, dia sedang asik dengan mainannya dan yang lainnya. Maka supaya lebih mengena apa yang kita katakan, perhatikan bagaimana kondisi anak kita yang mau kita ajak bicara. Kalau memang dia katakanlah masih sibuk dengan yang lain, samperi, datangi dulu. Didatangi kemudian diberi pesan jangan begini dan begitu. Dipanggil dulu, sini nak, sini. Ya, kamu kalau nanti main, sebelum main begini ya, begini. Nah, jadi supaya diperhatikan dulu. Ini penting. Jadi di sini adalah sedikit ungkapan, sedikit perkataan dari Rasulullah SAW membawa nilai yang besar. Kebetulan di sini nilainya adalah nilai pendidikan. Ada di dalam mungkin lafaz-lafaz hadis yang lainnya itu ada nilainya nilai ekonomi, misalkan demikian. Ada nilai hukum, nilai ibadah dan macam-macam. Karena memang Rasulullah SAW itu memberikan apa yang disampaikan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inni u'allimuka kalimat. Rasul bersabda, wahai gulam, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajari engkau kalimat. Kalimat jam'u min kalimah. Ya, kalimah itu artinya kata. Ya, kalimah dalam bahasa Arab itu artinya kata. Ya, kalau kalimat itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya jumlah. Jadi jumlah artinya kalimat, kalau kalimah artinya kata. U'allimuka kalimat, aku akan ajari engkau yaitu beberapa kata-kata saja, meskipun maknanya kalimat. Ya. Artinya apa? Tidak panjang, tidak banyak. Apa yang Rasul ajarkan?
Yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Jagalah olehmu wahai anak Allah, jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ini awal yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya menjaga Allah? Maka banyak ditafsirkan atau dijelaskan oleh para ulama, di antaranya yaitu Syekh Utsaimin sendiri menyebutkan makna ini mu'allimuka kalimat qala dzalika min ajali ayantabihalaha. Maka beliau mengatakan ini adalah tujuannya untuk memperingatkan atas hal itu. Jadi supaya yang diajak bicara memperhatikan, dan ini adalah hal yang penting. Jadi harus didengarkan, harus yang mau menerima informasi dia sedang dalam kondisi konsentrasi. Bukan dalam sedang bermain, bukan dalam sedang tidak perhatikan, tapi sedang mendengarkan. Yang dipesankan Rasulullah SAW pertama, ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kecil para jamaah yang diingatkan itu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang diingatkan tentang masalah dunia, tapi tentang pengenalannya kepada Allah Ta'ala. Bukan pengenalan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, ya. Karena apa? Karena ketika seorang anak itu kita kenalkan sejak awal dengan namanya tauhid, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadi pribadi atau menjadi jiwanya. Dia akan mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan. Maka ketika dia itu senang, ketika dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berikan informasi, amalan ini, perbuatan ini disenangi Allah. Maka ketika dia melakukan pekerjaan, kenapa lakukan itu? Karena Allah menyenangi hal ini. Atau sebaliknya, kalau misalkan dia melakukan perbuatan tidak baik, wahai anak, ya jangan lakukan itu. Kenapa? Karena itu Allah benci terhadap perbuatan itu. Maka kalau dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti itu akan bisa menjadi yaitu keimanannya atau keyakinannya. Tapi kalau misalkan kita membiasakan anak kita, ya nak, kamu jangan itu, nanti kamu akan diginikan oleh orang itu, diginikan ibumu, diginikan ayahmu, diginikan kakakmu. Takutnya pada siapa? Ya pada yang dia lakukan, dikatakan kamu kalau begini nanti dimarahi ayah loh. Berarti takutnya pada ayah, ayahnya tidak ada ya nggak takut lagi. Nanti dimarahi ibumu, ya takutnya pada ibu, begitu. Ya, maka dari itu arahkanlah mereka itu, kalau memang itu perbuatan yang benar, maka itu adalah perbuatan yang Allah cintai. Kalau perbuatan salah itu perbuatan yang Allah benci. Ya, maka selalu diingatkan tentang hal tersebut. Ayyuhal azani wasallam. Mana ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Allah butuh penjagaan? Apakah Allah membutuhkan penjagaan? Maka maknanya disebutkan adalah hadhihi kalimah ihfadillah. Kata ihfadillah ini adalah yakni ifad hududahu wa syari'atahu. Jagalah batas-batasnya Allah, jagalah syariat-syariatnya Allah Ta'ala. Bagaimana cara menjaga batas dan syariatnya Allah Ta'ala? Bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Dengan melakukan berbagai macam perintah Allah dan menjauhi berbagai larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ihfadillah, menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah bagaimanakah kita itu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hal senada dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah ta'ala, yang An-Nawawi mengatakan ihfadillah maknanya adalah ai ihfad awamirah wa imtitsaliha. Maka jagalah perintah-perintah Allah dan hendaklah kamu melakukan perintah Allah. Wantayan nawahihi, dan cegah dari apa yang dilarang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini maknanya menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala,
berarti kita menjaga batas-batasnya Allah, menjaga hak-haknya Allah, menjaga syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah taala mengatakan ifadillah ai i'mallaha bitta'ah. I'mallahu bitta'ah. Maka kerjakan untuk Allah karena Allah itu dengan cara apa? Bitta'ah. Dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wala yaraka fi mukhalafatih, dan kalian jangan melihat, ya, jangan melihat yang menyelisihinya. Kerjakan yang itu berupa ketaatan, yang menyelisihi jangan dilihat. Dan lihat maknanya adalah jangan sampai kita tergoda dengan yang menyelisihinya. Makanya namanya ihfadillah. Jagalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang sudah bisa menjaga Allah taala, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Ya fatka, Allah akan menjagamu. Ya fatka, Allah akan menjagamu. Jadi kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, kalau kita tidak menjaga Allah, Allah tidak menjaga kita. Orang yang tidak menjaga Allah berarti dia melakukan perbuatan-perbuatan amalan yang menyimpang. Allah tidak menjaga, dibiarkan saja Allah Ta'ala untuk melakukan perbuatan tersebut. Tinggal nanti tunggu akibatnya apa. Akibat di akhirnya itu apa. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Maka ketika kita sudah memahami tentang ihfadillah, jagalah Allah ini, yaitu menjaga hak-haknya Allah, batas-batasnya Allah, syariat-syariatnya Allah, ya, ya fatka, niscaya Allah akan menjagamu. Apa yang Allah jaga pada diri kita? Allah akan menjaga agama kita. Ya, Allah akan menjaga agama kita. Allah akan menjaga harta kita. Dan Allah akan menjaga segala hal yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, ketika kita bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala, yang dijaga Allah atau diri kita ketika dijaga Allah taala, ini tidak hanya satu urusan. Bisa urusan dunia, ya, bisa urusan dunia ini misalkan harta kita dijaga, keluarga atau anak kita dijaga, fisik kita dijaga. Ini dijaga Allah Ta'ala ketika kita menjaga Allah Ta'ala. Dan juga yang lebih penting adalah Allah menjaga din, menjaga agama kita. Dan inilah penjagaan yang paling penting. Karena seorang kalau dijaga agamanya Allah Ta'ala, berarti dia masih tetap istiqomah di atas agamanya. Masih di atas Islam, masih di atas keimanan. Namun sebaliknya, ketika ada seseorang dia itu ragu tentang perintah-perintah Allah, larang-larang Allah Ta'ala, akhirnya dia itu kendor, bahkan menyimpang. Bahkan menyimpang, berarti dia tidak menjaga Allah, maka Allah tidak menjaganya sehingga dia itu menyimpang. Yang mungkin menjadi pandangan manusia, kalau masalah din, ketika mereka tidak terbiasa memahami tentang pentingnya din, biasanya pandangannya dunia. Pandangannya dunia. Maka boleh kita lihat orang-orang yang mereka itu menjaga syariat-syariatnya Allah. Maka secara umum mereka itu masalah dunianya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ketika mereka memiliki keimanan yang benar, ya, memiliki yaitu amalan-amalan sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, maka mereka dijauhkan dari berbagai macam kegundahan, kesulitan, ya, kesengsaraan. Mereka diberi ketenangan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya kita menjaga Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita. Nah, kembali di sini para jamaah, yang dipesani ini adalah seorang anak. Yang diberi pesan oleh Rasul adalah seorang anak. Ini menunjukkan bagaimanakah dikenalkannya seorang anak itu sejak awal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalimat berikutnya. Ihfadillah tajidhu tujahaka.
Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Nah, ihfadillah sudah tadi, kemudian engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Apa maksudnya di hadapan kita? Kita mendapati Allah di hadapan kita itu apa? Maka Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan makna tajidhu tujahaka ai tajidhu amamak, yaitu engkau mendapati di hadapanmu. Yadulluka ala kulli khairin wa yuqarribuka ilaih wa yahdika ilaih. Jadi maksudnya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu, Allah akan menunjukkanmu ala kulli khairin, kepada setiap kebaikan. Semua kebaikan kita akan mengetahui. Kita memiliki ilmu, kita memahaminya. Wa yuqarribuka ilaih, dan ketika kita memiliki ilmu, mengetahui itu, mengetahui kebaikan, kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdik, dan Allah akan memberikan hidayah kepadamu supaya istiqomah di atas jalan kebaikan tersebut. Ini sangat penting para jamaah, agar kita itu selalu berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa azakullah. Seseorang yang dia itu sudah bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa memperhatikan mana amalan-amalan yang dia lakukan dan Allah mudahkan. Dan dia juga bisa memahami ketika dia memiliki niatan untuk beramal keburukan, ternyata seakan-akan ada yang menahannya. Ada yang menahannya, sehingga dia tidak melakukannya atau tidak jadi melakukannya. Ini ketika dia itu menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Dan ketika dia itu menjaga Allah, Allah seakan-akan di hadapannya untuk menghadapinya ini. Ya, yang baik dimudahkan Allah Ta'ala, yang buruk dicegah supaya tidak melakukannya. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa azakullah. Di dalam hadis yang riwayat selain Imam At-Tirmidzi tadi, bahasanya yang lain adalah amamak, tajidhu amamaka, bahwasanya Allah, engkau akan dapat Allah di hadapanmu, di hadapanmu. Maka ini menunjukkan bagaimanakah Allah akan selalu membersamai kita dalam kondisi apapun. Dalam bahasa yaitu akidahnya itu ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah akan bersama hambanya ini, selalu membantu, membimbing, memberi hidayah, memudahkan hambanya yang dia itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membersamai hambanya. Bersamai dalam arti sebagaimana tadi kita katakan, yaitu Allah membantu, Allah memberikan bimbingan, pertolongan, mengabulkan doanya dan macam-macam. Ya, bersamai bukan berarti kemudian menyatu, tidak. Ya, karena bersama tidak berarti selalu menyatu. Maka salah ketika ada orang mengatakan innallaha ma'akum, sesungguhnya Allah bersama kalian, berarti bersama jadi satu. Ini salah. Ini akidah yang batil, akidah yang salah, yang dikenal dengan akidah wahdatul wujud atau al-ittihad, itu wahdatul wujud, yang dimana mereka meyakini bahwasanya Allah itu menyatu dengan dirinya, manunggaling kawula lan Gusti. Ya, ini adalah akidah yang sesat. Ketika dia mengatakan Allah berada di dalam dirinya, ya, berada di dalam dirinya. Ya, ketika ditanya di mana Allah, Allah ada dalam diriku. Berarti kamu itu fulan atau Allah? Ya, kamu ini sebenarnya Allah apa fulan? Ya, maka dia akan selalu mengelak. Akan selalu mengelak. Maka ini adalah keyakinan atau keimanan yang sesat. Maka ini menunjukkan orang ini juga tidak memahami tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam akidah, pertanyaan penting yang mendasar itu adalah ainallah. Ya, pertanyaan yang penting yang mendasar adalah ainallah, di mana Allah. Seseorang ketika ditanya ini, ketika dia itu belum pernah belajar
Jawabannya hampir 99%. Ya, itu salah. Dan jawabannya mengerucut kepada dua hal biasanya. Kalau enggak Allah berada di hati, Allah di mana-mana. Sudah, pertanyaan yang paling banyak jawabannya itu. Dan itu keduanya salah. Ya, keduanya adalah salah. Kenapa salah? Ya karena memang di dalam ayat dikatakan bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah adalah di atas arsy. Allah adalah di atas arsy. Juga ketika Rasul bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Allah fis sama, Allah di langit, Allah di atas. Ya. Ini menunjukkan akidahnya seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ketika orang mengatakan ditanya aina Allah, dia menjawab Allah itu di mana-mana. Misalkan demikian, dia pakai logika. Dia pakai logika. Loh, buktinya apa? Buktinya kita di Indonesia ketika ibadah kepada Allah. Orang di katakanlah di Malaysia, di Singapura, di Arab Saudi, di Afrika, mereka juga menyembah Allah. Itu Allah kan di mana-mana. Ya, itu logika mereka. Maka kalau seperti itu kita tanya, pernahkah engkau membaca ayat yang sangat terkenal, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah adalah ahad, satu. Kalau satu di mana-mana itu bisa satu. Namanya di mana-mana berarti banyak. Karena dia pakai akal, maka kita jawabnya juga pakai akal. Ya. Namanya di mana-mana tidak ada satu. Satu itu ya di satu tempat, maksudnya satu saja. Kalau di mana-mana itu berarti banyak, kan begitu. Ya. Itu, maka salah kalau jawabannya di mana-mana. Dan subhanallah, maha suci Allah, Allah tidak berada di tempat yang kotor. Ya, tidak berada di tempat yang kotor. Ya, artinya bahwasanya ketika kita itu sholat, kita boleh sholat di mana saja kecuali di dua tempat, yaitu di mana? Di kuburan dan di kamar mandi. Itu tidak boleh. Ya, maka kalau di mana-mana berarti Allah berada di segala tempat meskipun kotor. Subhanallah, maha suci Allah dari hal tersebut. Subhanallah amma yasifun. Ketika ada orang yang menjawab bahwasanya Allah di hati, ya, hati orang berapa? Yang masing-masing orang punya hati. Nah, maka ini juga begitu. Allah satu, Allah hanya satu. Sementara manusia sekian jumlahnya, sekian banyaknya. Ya, maka ini sudah bertentangan dengan hal demikian ini. Maka ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ini tidak berarti bahwasanya Allah itu menyatu dengan hambanya. Baik, kembali ke sini bahwasanya itu ketika Allah di hadapanmu, ya, tajidhu tujahaka, tajidhu amamaka, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu, demikian. Kemudian di dalam riwayat yang kedua disebutkan ifadillah tajidu amamak, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ya, kenalilah Allah firraha, yaitu ketika di masa longgar, di masa lapang, di waktu longgar. Ya'rifka fisyiddah, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sempit, di waktu susah, di waktu susah. Makanya lihwahazani wa'azkullah, ada dua. Yang pertama, bagaimanakah maksud dari seorang hamba mengenal Allah? Ya, ta'arraf ilallah, berarti hamba harus mengenal Allah. Tapi juga ada jawabannya, ya'rifka fisyiddah, Allah mengenal hamba. Jadi hamba mengenal Allah, Allah mengenal hamba. Apa maknanya di sini? Maka penjelasannya itu ada dua, secara umum dan secara khusus. Yang pertama, bahwasanya ketika hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mengenal Allah taala, maka pengenalan kita secara umum adalah merupakan bentuk pengenalan yang itu dalam wujud mengakui akan adanya Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mengenal Allah, berarti kita beriman kepada Allah. Kita mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, berarti kenal.
Ya, seperti tadi kita katakan kalau mengenal Allah ditanya di mana Allah? Allah fis sama, Allah ala arsy. Kita berarti mengenal, tahu Allah di mana. Tapi ketika ditanya aina Allah? Allah di mana-mana berarti tidak kenal, nggak tahu tempatnya. Ya, secara akal saja manusia, kamu kenal di Simpulan? Oh ya kenal. Mana rumahnya? Tidak tahu, berarti hanya sebatas kenalan biasa. Yang artinya apa? Tidak sampai detil. Ya, tidak sampai mendetil. Namanya orang kenal yang dia itu mengenal, katakanlah dengan pengenalan yang akrab, katakanlah demikian, dia tahu. Ya, oh tinggalnya di sini, lahirnya ini, keluarganya ini, dia mengenal. Kalau itu hanya sekedar kenalan biasa, tidak mengenal yang sesungguhnya. Maka mengenal Allah, seorang hamba atau kita mengenal Allah secara umum adalah kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara khusus, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meyakini dan betul-betul kenal Allah ta'ala, maka itu akan membuat kecenderungan hati kita itu akan merasa tenang ketika bersama Allah Ta'ala. Jadi pengenalan kita ini mengarahkan kecenderungan hati kita itu untuk merasa tenang bersama Allah Ta'ala. Merasa tenang bagaimana? Ketika sholat merasa tenang, ketika zikir merasa tenang, ya, ketika kajian merasa tenang. Ya, ini berarti kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus. Hati kita tenang. Namun sebaliknya, kalau misalkan kita berada di tempat yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat maksiat, hati kita gundah. Hati kita susah. Ya, misalkan di situ dalam suatu tempat isinya hanya orang yang foya-foya saja, musiknya keras sekali, ada khomer di situ, kemudian ada joget di situ, kita tidak tenang di sana itu. Ya karena ibadah dilarang Allah Ta'ala. Namanya dilarang akan membuat diri kita susah, ya sempit dada kita. Tapi ketika kita di masjid, di majelis ilmu, maka kita merasa tenang. Itu berarti kita, seorang hamba ini berarti mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebaliknya ikhwah azani wazakumullah, bagaimanakah pengenalan Allah terhadap hambanya? Ya, itu juga sama, ada yang umum, ada yang khusus. Adapun yang umum, ketika Allah mengenal hambanya, maka Allah mengetahui terhadap hambanya, terhadap apa saja yang dilakukan oleh hambanya ini, baik yang tampak maupun yang dirahasiakan. Ya, baik yang tampak maupun dirasakan, semuanya diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah memahami ini semuanya, dan kita tidak boleh menyaksikan sedikit pun tentang pengetahuannya Allah, ilmunya Allah ta'ala, maka kalau ada seorang hamba tadi mengenal Allah ta'ala, maka Allah akan mengenalnya dengan apa? Allah akan cinta kepada hamba tersebut. Dengan kecintaan Allah kepada hamba, maka Allah akan memberikan pertolongan pada hambanya. Kalau hambanya berdoa, dikabulkan doanya. Ketika hambanya mau terkena musibah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengenalan yang khusus. Ini pengenalan yang khusus. Oleh karena itu, maka ta'arraf ilallah, kenalilah Allah Ta'ala, ya'rifka, ta'arraf ilallah firraha. Kenalilah Allah dalam kondisi longgar, lapang, sedang tidak ada kesusahan atau dalam kondisi senang. Ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenalimu dalam kondisi yang susah. Para jamaah ikhwah azani wa azakumullah, coba kita lihat di kehidupan kita. Kita biasanya mungkin awalnya kita itu tidak ada niatan, tapi karena kita ingin berbuat baik, ya kita punya katakanlah rezeki, kemudian ada tetangga kita, ada saudara kita yang butuhkan, kita beri, kita bantu. Kita tidak ada pikiran sama sekali supaya nanti dia membantu kita nanti, tidak ada pikiran, ya tidak ada pikiran. Kita justru bersyukur karena mendapatkan rezeki dari Allah, ada yang butuh bantuan kita bantu, sudah. Nah, kita bantu, kita punya kelapangan harta, kelonggaran harta, kita bantu.
Kita juga tidak ada permintaan nanti kalau saya susah ganti bantuan ya, begitu tidak ada. Ya karena memang tidak ikhlas itu nanti. Maka tidak ada permintaan, ada pikiran semacam itu. Tapi dilakukan. Yang terjadi apa? Yang terjadi ketika suatu saat misalkan Allah sedang menguji kita dengan kesulitan, maka mungkin kita sudah lupa dengan siapa yang kita bantu. Dan mungkin bukan mereka yang bantu kita juga. Ya, maksudnya karena dulu kita bantu, kemudian kita ngomongkan dulu waktu kamu susah tak bantu, sekarang susah ya kamu ganti bantu saya. Ya itu belum tentu juga. Tapi kalau kita membantunya dengan ikhlas, ya tidak mengharapkan manusia, mengharapkan Allah Ta'ala, bisa jadi ketika kita sedang susah, ada yang membantu meskipun bukan orang itu. Kita dibantu oleh orang yang lainnya. Inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya rifka fisyiddah. Allah mengenalmu dalam kondisi ketika sedang susah. Ayyuhal ha'azani wa azakumullah. Maka ini sangat penting bagi kita, bagaimanakah kita itu ketika kita itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka betul-betul hendaklah kita itu melakukan apa saja yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahannya ayyuhal ikhwah, jangankan orang lain, bahkan diri kita. Kita ini kadang-kadang ya kalau mau jujur ya, kita ini masih sukanya itu yaitu mencari bantuan orang lain daripada kita itu memberi bantuan kepada orang lain. Ya, makanya harus ditimbang. Yang artinya apa? Artinya hendaklah motivasi kita, semangat kita itu adalah memberikan bantuan pertolongan kepada orang lain. Bukan kita itu berharap dibantu oleh orang lain. Insya Allah ketika kita itu memiliki semangat, motivasi untuk membantu orang lain, Allah akan mudahkan apa yang sudah menjadi niatan kita. Tapi kalau kita selalu bergantung kepada orang lain, ya, maka ketika tidak kita dapatkan bantuan tersebut, maka ini kita akan menjadi susah, akan menjadi gundah. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Baik. Kita lanjutkan pada lafaz yang berikutnya. Di dalam lafaz yang berikutnya, ini wujud dari tauhid. Wujud dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul berpesan kepada seorang anak ini, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu memohon, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'im billah. Dan jika kamu minta pertolongan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama memohon, ya berdoa misalkan. Yang kedua adalah minta pertolongan. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Syekh Utsaimin mengatakan tentang hal ini, idza sa'alta fas'alillah. Beliau mengatakan idza sa'alta hajatan, kalau engkau yaitu membutuhkan, menginginkan kebutuhan atau keperluan, fala tas'al, maka jangan memohon, jangan meminta illallah, kecuali kepada Allah Ta'ala. Wala tas'al al makhluk syai'a, dan kamu jangan meminta kepada makhluk sedikit pun. Jangan meminta makhluk sedikit pun. Wa idza qudira annaka sa'altal makhluk ma yaqdiru alaih. Kalau misalkan engkau minta kepada makhluk yang dia itu memang bisa mampu untuk menolongmu, untuk membantumu, ya, fa'lam, maka ketahuilah annahu sababun minal asbab, itu hanya sebagai penyebab saja. Ya, wa annal musabbib wallah, yang berikan sebab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tamid 'ala Allah Ta'ala, maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita misalkan minta bantuan orang, memang dia bisa dan bisa mewujudkan bantuan kita, ya, karena dia punya kemampuan. Maka ingat, dia punya kemampuan itu karena apa? Karena Allah SWT yang berikan kemampuan. Ya. Dan ini memang syaratnya di situ. Kalau kita minta bantuan orang lain, ya,
boleh kita minta bantuan pada orang lain selama dia itu memiliki kemampuan yang itu memang kemampuan umumnya manusia atau secara wajar. Ya, bukan kemampuan yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang memiliki kemampuan yang menjadi haknya Allah kemudian dia mengatakan saya mampu, ini ada menandingi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita minta tolong, dilihat ini sebenarnya boleh ataukah tidak. Ya. Maka kalau memang itu urusannya urusan katakanlah yang misalkan kita itu minta tolong kepada orang lain membersihkan rumah kita, ya, minta tolong kepada orang lain membantu kita untuk mengangkat sesuatu, ya wajar, tidak ada masalah. Itu minta tolong yang dibolehkan, ya. Tapi kalau misalkan minta tolong supaya kita ini sedang susah, ya, kemudian supaya dia itu menyelesaikan kesusahan kita, ini hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Dia sendiri kadang-kadang juga susah begitu. Nah, senada dengan ini, fa idza sta'anta fasta'in billah, dan ketika engkau minta tolong kepada Allah taala. Fa idza aradtal aun, kalau kau minta pertolongan, wa talabtal aun, dan engkau mohon pertolongan min ahadin, dari seseorang, fala tatlub al-auna, jangan minta pertolongan illa minallah, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu alladzi biyadihi malakutus samawati wal ard, karena di tangannya Allah taala yaitu kerajaan langit dan bumi. Wa yu'inuka idza syaa, Allah akan menolongmu, ya, Allah akan menolongmu idza syaa, ketika Allah menghendaki. Wa idza ahlasta isti'anah billah, kalau kamu ikhlas minta tolong kepada Allah taala, wa tawakkalta alaih, dan antum berserah diri kepada taala, a'anaka, Allah akan menolongmu. Wa idza sta'anta bi makhluk, namun sebaliknya kalau engkau minta tolong kepada makhluk, bima yaqdiru alaih, yang dia itu mampu, fa'taqid, maka yakinilah, annahu sababun, ini hanya sebab saja. Wa anallahu walladzi sakhkhara lahu lak, sesungguhnya Allah yang menundukkan, yang memberikan kekuatan orang tersebut sehingga bisa menolongmu. Jadi sering kita dengarkan para jamaah ya ikhwah, bahwasanya ketika kita itu ada kesusahan, kesulitan, kita minta tolong, berdoa kepada Allah taala, ya, maka kemudian tidak jarak waktu lama ada orang yang membantu kita, yang nawari bantuan, ya, maka ini adalah sebab. Ataupun kita misalkan minta tolong kepada seseorang tersebut dan dia bisa, maka kebisaan dia itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang dia itu bisa membantu orang lain, kalau dia benar, ya, maka dia akan menyandarkan kekuatan kemampuannya bukan kepada dirinya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu tidak sombong karenanya. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Maka di sini seseorang yang dia itu memohon, meminta tolong, maka hendaklah dia itu mohon dan minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada faidah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya sebenarnya kita sudah singgung tadi, tapi kita ulangi di sini. Yaitu ada dua faedah ketika seseorang itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya? Kenapa kita harus disuruh minta tolong kepada Allah taala? Yang kita ucapkan setiap kali kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini faedahnya adalah yang pertama, bahwa manusia tidak bisa bertindak sendirian. Manusia tidak bisa bertindak sendiri dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita para jamaah ketika bisa melakukan sholat, bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir kepada Allah, bisa kajian yang semacam ini, tidak mungkin ini bisa terjadi kita lakukan kecuali ditolong Allah Subhanahu wa taala. Di sisi mana pertolongan Allah taala? Mungkin kita mikirnya wong saya itu sudah tak jadwal. Kalau hari Ahad saya ikut kajian di sini, ya, jam sekian dan sekian. Ya sudah, saya kan sudah jadwal. Waktu aja saya datang.
pertanyaannya, apakah rencana kita menjadwal semacam itu selalu mulus? Ya, inginnya setiap pekan, setiap ahad datang. Qadarallahu ma syafa'al, ternyata kadang-kadang ada udzur. Ya berarti kita mungkin sedang tidak ditolong Allah untuk mendatangi kajian, tapi mungkin ada urusan yang lainnya begitu. Dalam sholat juga demikian. Maka karena sudah terbiasa sholat lima waktu, alhamdulillah, ya kita jangan merasa bahwasanya itu sudah menjadi hal yang hal yang tanpa makna. Artinya kan sudah biasa. Tapi ingatlah, setiap kali kita bisa melaksanakan sholat itu adalah ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara mudahnya, ketika kita itu sedang sholat, tadi kita katakan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah permintaan tolong kita agar kita bisa istiqomah menjalankan sholat tersebut. Sehingga bermakna bacaan surat Al-Fatihah dengan amalan kita. Jadi apapun yang kita lakukan tidak mungkin kita melakukan sendiri. Semuanya ke atas karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu tidak ada yang bisa membantu manusia dalam beribadah kepada Allah melainkan Allah juga. Jadi kita pertama tidak bisa melakukan sendiri, ya, dan juga tidak ada yang bisa membantu kita. Melakukan sendiri tidak bisa kecuali ditolong Allah. Orang lain juga tidak bisa membantu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun ada dibantu orang lain itu juga atas karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita itu mendapatkan pertolongan Allah ta'ala, hendaklah kita itu melakukan amalan tersebut. Dan ketika diberi pertolongan, hendaklah kita melakukan amalan yang bermanfaat. Amalan yang bermanfaat. Apakah orang yang melakukan amalan maksiat berarti dia itu mendapatkan pertolongan Allah? Ya, ingat, pertolongan ini maknanya positif. Bahasa kita maknanya adalah positif. Allah kehendaki dan Allah berikan pertolongan. Tapi kalau seorang melakukan amalan yang maksiat, amalan yang benar, maka Allah menghendakinya tapi tidak diberi pertolongan untuk dicegah. Tidak diberi pertolongan untuk dicegah, sehingga dibiarkan Allah Ta'ala, tidak diberi pertolongan untuk dicegah. Maka semuanya adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehendak Allah itu ada dua. Yang pertama adalah kehendak Allah yang dimana itu Allah meridhoinya. Ada yang kehendak Allah tapi Allah tidak meridhoinya. Karena kalau tanpa kehendak Allah Ta'ala nggak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Sehingga perbuatan baik dikehendaki Allah, perbuatan buruk dikehendaki Allah. Yang baik diridhoi, yang tidak baik tidak diridhoi. Maka hendaklah kita semangat untuk hal-hal yang diridhoi, itu hal yang bermanfaat. Dan ketika kita melakukan hal bermanfaat, gantungkanlah, ya, ta'alluq, yaitu gantungkanlah diri kita kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'im billah wala ta'jas. Bersemangatlah kalian terhadap sesuatu yang bermanfaat untukmu, wasta'im billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ta'jas, dan jangan lemah. Ini menunjukkan bahwasanya untuk bisa melakukan amalan perbuatan yang baik, ya, butuh apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin punya planning, rencana, kebaikan, Masya Allah. Sudah, kita dari pagi nanti akan melakukan ini, semuanya bermanfaat. Kemudian lupa tidak minta tolong kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi yang sudah kita rencanakan itu mungkin sukses hanya separuh, sepertiga, atau bahkan gagal total. Ya, karena lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, meskipun kita merencanakan sesuatu yang tidak banyak, karena kita ingat semuanya adalah atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah, ternyata targetnya melebihi yang kita inginkan. Karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ihris ala ma yanfa'uk wasta'im billah, dan minta tolong kepada Allah Ta'ala wala ta'jas, dan jangan kalian itu lemah.
Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Jadi itu penggalan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'im billah. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita harus bergantung kepada Allah Ta'ala. Inilah ajaran tauhid. Ya, ajaran tauhid. Jadi ketika masalah memohon, diantaranya adalah berdoa, adalah harus kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan doa adalah inti dari ibadah. Maka iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Maka intinya adalah doa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala juga. Ya. Maka inilah wujud dari ucapan kita ketika sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang yang masih anak-anak. Jadi kembali lagi penekanannya, jangan sampai kita punya pemahaman masih anak-anak jangan diajari hal-hal yang berat. Hal-hal yang berat. Pertanyaannya itu beratnya di mana dan berat menurut siapa, kan begitu. Anak kecil sejak mulai dia itu bisa apa bahasanya itu sudah diajari hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan. Bagi orang-orang perkara yang ringan itu baginya, perkara yang ringan. Dan kita tahu perkembangan para jamaah yang dimana pada dekade terakhir ini kan sudah banyak perkembangan yang Masya Allah dari sisi kecerdasan ya seseorang atau anak begitu. Sehingga anak yang baru usia katakanlah 5-6 tahun memiliki kepandaian yang Masya Allah. Ya, ibaratnya masih belum TK, tapi kecerdasannya seperti anak usia SD kelas 4-5, misalkan demikian. Dan banyak orang tua yang bangga. Ternyata itu hanya urusan otak, ya, urusan otak saja. Yang otak itu ada batasnya. Betapa banyak kita dapat informasi anak yang bahasanya diporsir oleh orang tuanya supaya cerdas otaknya, sehingga dia itu bahasanya mahasiswa misalkan, atau sebelum mahasiswa lah, ketika usia SMA misalkan begitu, usia SMA itu kira-kira 13, 14, 15, kira 15 tahun atau 16 tahun, dia baru 12 tahun sudah bisa SMA dan mampu. Tapi ternyata sebagian fakta menunjukkan apa? Stres, ya. Karena diporsir namanya otak ini, sehingga otaknya diporsir, jiwanya tidak, ya. Kemudian juga haknya seorang anak ini terlupakan, sehingga dia menjadi orang yang stres. Artinya apa ya? Akhirnya malah menjadi masalah. Makanya aturan di Diknas ini kan sekarang usia anak SD harus umur 7 tahun. Itu diantaranya supaya sesuai dengan perkembangan. Artinya apa? Usia anak mulai dari katakanlah kecil itu sebelum 7 tahun itu mereka adalah bermain. Ya, usianya adalah bermain. 7 tahun pun juga masih ada bermainnya begitu. Ya. Artinya ketika anak sampai 7 tahun itu jangan dibebani dengan masalah-masalah yang berat. Apakah dengan mengajari seperti ini kemudian itu berat? Ingat para jamaah, bahwasanya anak ketika di awal sebelum dia bisa menalar, itu hafalannya yang muncul terlebih dahulu. Ya, hafalan yang muncul terlebih dahulu. Maka ketika dia diberi informasi, diberi ilmu tentang masalah Allah, ya, begini-begini, itu masuk. Bahasanya memori itu masuk semuanya. Ya, masuk semuanya, dan nanti akan muncul ketika dia itu balik. Oh, waktu kecil saya diajari ini begitu. Jadi ibaratnya kita menyimpan di otak anak ini sesuatu yang bermanfaat, nanti akan muncul sendiri. Dan terbukti lebih lagi dari itu ketika masalah hafalan Quran. Hafalan Quran. Anak usia katakanlah 5-6 tahun sudah hafal Al-Quran, 7 tahun apalagi. Tapi bisa jadi ketika dia itu hafal Quran, ya mungkin tanpa adanya pemahaman sama sekali, ya memang hanya hafal saja, tapi bisa, dan itu akan bermanfaat ketika dia itu sudah balik, bisa mendalami hafalannya tersebut.
Ya. Makanya kadang aneh, ada anak usia 4 tahun sudah hafal sekian surat, sekian ayat atau sekian juz, bahkan hafal Quran, tapi suruh baca Quran tidak bisa. Ya karena apa? Karena memang diberi hafalan-hafalan. Ya itu fasenya seperti itu. Karena membaca itu memang butuh konsentrasi lebih daripada hafalan. Ya, makanya hafalan ini lebih mudah. Ini juga demikian. Diberi hafalan, jagalah Allah, insya Allah akan menjagamu. Ini adalah supaya masuk di dalam jiwanya tentang Allah SWT, berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Bagian terakhir dari hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, bahwasanya suatu umat, lawijtama'at ala ayyan fa'uka bisya'in, kalau mereka berkumpul, bersatu padu, bahasa sekarang itu apa? Konspirasi, ya, kolaborasi, konspirasi, untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uk illa bisya'in qad kataballahu lak. Tidak akan mereka bisa memberikan manfaat kecuali itu manfaat itu sudah Allah takdirkan. Kalau sudah takdirkan akan terjadi. Jadi sebelum mereka itu mendapatkan hasilnya sukses atau tidak, Allah sudah menetapkan takdirnya. Kalau sudah ditetapkan iya, terjadi. Tapi kalau enggak, ya enggak begitu. Karena sebaliknya dikatakan wa in istama'u ala ayadurruka bisyai'in. Kalau mereka berkumpul, berkolaborasi, berkonspirasi, memudaratkanmu, membahayakanmu, ya dengan sesuatu, tidak akan mereka bisa membahayakan kecuali itu sudah Allah tentukan di dalam catatan di Lauhil Mahfuz. Maka dia dikatakan rufi'atil aqlam, pena telah diangkat. Ini menunjukkan bahwasanya memang takdir itu dicatat. Takdir itu dicatat, dan makhluk yang Allah ciptakan ada yang namanya al-qalam. Ya. Salah satu makhluk Allah yang ciptakan yang awal adalah namanya qalam, pena. Ketika Allah ciptakan qalam, maka kemudian Allah berfirman, tulislah apa yang terjadi pada hari ini sampai nanti di hari kiamat. Sudah terjadi, sudah tertulis. Rufi'atil aqlam berarti tulisannya sudah terangkat, pena terangkat, wa jaffatis suhuf, dan juga lembarannya telah kering. Tidak ada lagi catatan-catatan yang baru. Artinya takdir sudah ditentukan. Dan ini senada dengan riwayat hadis yang kedua, wa'lam anna ma akhta'ak, dan ketahuilah bahwasanya sesuatu yang terluput darimu, yang tidak mengenaimu, lam yakun liyusibak, itu tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka, dan apa yang menimpamu, lam yakun liyukhti'ak, maka tidak pernah itu lepas darimu. Jadi ini pembahasannya masalah takdir. Hanya masalah takdir. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Maka penjelasan tentang hal ini itu Syekh Utsaimin mengatakan al ummatu kulluha min awwaliha ila akhiriha, umat mulai dari awal sampai akhir. Jadi ini namanya sighah mubalaghah, yaitu di hiperbola begitu. Walaupun umat awal sampai akhir, law ijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in, mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu. Ya misalkan, wah ini anaknya Masya Allah ini, ayo kita kerjasama, kita bahu-membahu kita jadikan anak ini sebagai ini, ya sebagai ini. Sudah semuanya mendukung, Maka dikatakan la yanfa'uk illa bisyai'in qad kataballahu lak. Itu dukungan itu tidak ada maknanya kalau ternyata Allah menentukan tidak akan sukses, tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Tapi kalau tentukan terjadi, ya terjadi. Ya, maka semuanya bergantung kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, ya sebaliknya kalau misalkan itu ternyata hal yang madharat juga demikian. Maka di sini para jamaah, faedah yang kita ambil bahwasanya kita itu jangan menjadi orang yang penakut. Jangan jadi orang yang penakut. Kalau saya tidak kerja, saya nanti makan apa? Misalkan demikian. Kita itu tidak disuruh untuk bekerja sesuatu. Yang kita diperintahkan adalah untuk berusaha.
Karena kerja ini maknanya beda-beda. Ya. Orang dikatakan, kamu sudah bekerja? Oh belum. Terus kesehariannya apa? Ya cuma di rumah, saya punya kolam ikan, ya, di kolam ikan, punya kemudian sawah, ladang misalkan. Merasa belum bekerja, padahal setiap hari ngurusi ikannya. Karena belum punya status, belum punya status. Tapi sedikit saja orang bekerja di perusahaan meskipun jadi OB dan yang lainnya. Kamu kerja di mana? Di perusahaan ini. Ya, jadi apa? Jadi OB. Jauh padahal bisa jadi. Maka ini sesuatu yang hendaklah kita pahami. Ya, bagaimanakah kita itu bisa mengatakan bahwasanya kita itu diperintahkan untuk ikhtiar, itu untuk berusaha. Ayo lehwah azani wa azakullah. Maka kembali kepada di sini. Ketika ada orang itu berusaha untuk membuat diri kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, namun ketika Allah mentakdirkan lain tidak akan pernah terjadi. Sebaliknya ketika seorang itu memudorotkan kita, ternyata Allah mentakdirkan lain juga tidak akan pernah terjadi. Maka jangan jadi orang penakut. Ya. Tugas kita adalah bagaimanakah melakukan usaha, upaya, beramal yang itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita katakanlah ada ancaman, ya, ada ancaman entah itu dari pihak mana begitu, yang kita diancam nanti kamu akan begini. Maka ini sebenarnya kembalinya kepada tauhid. Kepada tauhid kita. Ini termasuk apa? Iman kita kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang itu imannya kuat, ya, dia tidak mempedulikan yang di luar. Dia akan melihat dirinya. Ancaman yang mengarah pada dirinya, dia lihat. Saya diancam ini, kesalahan saya apa ya? Ya. Kalau dia tidak mendapatkan kesalahan apapun, dia tenang, ya. Bahasanya mau dibunuh silahkan dibunuh. Ya, yang penting saya tidak ada masalah di dalam hal itu. Saya tidak salah. Tidak perlu untuk membela saya tidak begini, tidak perlu. Dia tenang dengan apa? Kalau memang itu Allah kehendaki saya harus mati, ya karena makar mereka, yaitu takdirnya Allah. Tapi ketika Allah menolong saya karena tidak melakukan itu, pasti nanti akan terjadi. Dan itulah kita tahu Rasulullah SAW ketika mau apa? Hijrah. Ya, ke Madinah, sudah secara akal ya jelas bisa membunuh orang-orang Quraisy ini, ya. Tapi kenyataannya apa? Rasul memanggil Ali bin Abi Thalib untuk tidur di situ, ya. Dan ketika Rasul keluar dari kamarnya, kemudian pergi meninggalkan orang Quraisy, Allah bantu, Allah tolong dengan apa? Menidurkan mereka semuanya. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dikepung bahasanya. Ya, secara akal itu enggak mungkin lolos. Dan orang Quraisy ini tidak ada niatan tidur. Nah, tidur jelas nanti lolos gitu. Tidak ada niatan tidur, tapi Allah yang memberikan pertolongan. Maka jangan takut. Ya, jangan takut dengan sesuatu yang sudah hak tersebut. Dan kita jangan sombong ketika memiliki sesuatu kekuatan, maka seakan-akan dengan kekuatan kita itu pasti bisa kita lakukan. Ingat, takdir di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa azakullah, iman kepada takdir ini memang betul-betul teruji, ya. Betul-betul teruji ketika kapan? Ketika di 2 tahun yang kemarin. Masa pandemi itu, ya. Ya sudah, kita bisa murojaah sekarang, bisa introspeksi. Sikap kita yang kemarin itu apakah memang pas, sudah benar, ataukah memang ada yang salah, ya, atau bagaimana? Ya, kita introspeksi muhasabah. Walhasil intinya alhamdulillah sudah Allah tolong, sudah Allah selesaikan permasalahan wabah ini, sehingga kita itu apa sikap kita yang dahulu mungkin itu sikap-sikap yang kurang benar. Kita harus istighfar dan taubat. Kalau sudah benar kita hanya bergantung kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah berarti kita memiliki yaitu keimanan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Kemudian masih berkaitan hal ini yang terkait dengan masalah takdir, ya tentunya ini adalah pembahasan yang juga lumayan panjang masalah takdir.
Maka cukup kita lihat ungkapan yang kedua yang ada di dalam hadis ini, yaitu wa'lam, dan ketahuilah annama akhta'aka, bahwanya sesuatu yang akhta'aka, yang meleset darimu, lam yakun liyusibak, tidak akan menimpamu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kalau kita misalkan diancam tadi itu dengan begini begitu kita akan mendapatkan ini dan itu, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mentakdirkan tidak mengenai kita, ya tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Namun sebaliknya kalau Allah mentakdirkan mengenai kita, tidak akan pernah meleset. Tidak akan pernah meleset. Ya, sebagaimana kita tahu kisahnya Nabi Nuh dengan anaknya. Kalau Allah mentakdirkan anaknya ini tidak mendapatkan hidayah, meskipun ketika banjir sudah begitu besar, naik ke pohon, naik ke gunung, ya pada akhirnya mati juga. Pada akhirnya mati juga, dia merasa bahwasanya akan selamat. Tapi Allah mentakdirkan tidak selamat, ya sudah, pasti terkena. Ini adalah suatu akidah seorang muslim. Akhirnya seorang muslim adalah bagaimanakah menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Ta'ala dalam urusan takdir ini. Tugas kita sekali adalah ikhtiar, berusaha dengan sebaik-baiknya. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Maka jangan sampai kita itu kendor karena kondisi situasi di sekitar kita. Bukan berarti kemudian kita itu ceroboh. Bukan berarti kemudian kita itu gerasa gerusu bahasanya. Kita tetap waspada. Ya, tetap waspada. Yang penting jangan sampai kita itu kemudian takut, yang dimana takut ini tanpa alasan. Ya, merasa takut dengan sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Merasa takut dengan sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Ya. Oleh karena itu maka coba kalau kita sedikit melihat pengalaman kita masing-masing, di keluarga kita itu mesti ada yang namanya sakit. Yang namanya sakit. Apakah itu diri kita, istri kita, anak kita, tetangga kita misalkan juga. Dan itu sudah biasa. Maka ketika kita itu merasa takut yang berlebihan, satu yang sakit begitu, maka bingung semuanya, nanti dikira sakit semuanya, diobati semuanya. Misalkan demikian. Apa yang terjadi? Bukannya sehat malah sakit semua kan begitu. Orang tidak sakit kok diberi obat, ya malah sakit bisa jadi. Ya, ini ketika berlebihan yang demikian. Tapi juga jangan kemudian kita itu gerasa gerusu atau ceroboh, sembrono, sudah tahu sakit, kemudian agak parah begitu dibiarkan. Kalau Allah mentakdirkan sembuh kan sembuh, tapi diam saja. Ya ini juga tidak ada ikhtiar namanya. Tidak ada ikhtiar. Maka sesuai dengan kondisi. Ya, sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Ayolah azani wa zakullah. Kemudian bagian yang terakhir di sini di dalam petikan hadis yang kedua, wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Penting bagi kita para jamaah bahwasanya kita itu sering supaya upaya usaha kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat yang sama kita itu sering tidak sabar. Ya, contoh mudahnya seperti usaha, bisnis misalkan. Ya. Kita itu pengen supaya sukses, supaya cepat sukses. Jadi kita usaha sendiri kah atau mungkin kerjasama dengan beberapa orang, sudah punya planning demikian dan demikian, mengumpulkan modal, kemudian dilakukan, sudah benar awalnya begitu. Ya. Tapi kadang-kadang tidak sabar. Ya, tidak sabar. Kenapa? Apa yang tidak sabarnya? Ketika sudah begitu, jalan, kemudian ternyata di tengah jalan sepi bahasanya bisnisnya, sudah kayaknya nggak cocok, ganti lagi. Nanti begitu lagi, ganti lagi. Ya, coba kalau kita perhatikan ada enggak? Dan kita insya Allah tahu, kalau memang tidak di jalan-jalan yang orang lewat penjual katakan demikian, mungkin di pasar, itu kalau kita pikir itu anak sendiri masih belum bisa secara logika itu enggak masuk. Pernah kan kita melihat ada orang itu pakai sepeda pancal membawa dipan.
dipan kayu. Kalau dipikir ini siapa yang mau beli kan? Ya siapa yang mau beli, apalagi di zaman sekarang. Orang beli yang semacam itu kayaknya memang mustahil, kayaknya demikian. Ya, tapi dengan kesabarannya orang tersebut, ya bismillah dengan insya Allah dia akan ditolong. Mungkin ketika ngidernya itu tidak ada yang beli, ya. Tapi mungkin ketika setelah dia itu sampai di rumah, kemudian nanti ada yang datang ke sana, kemudian beli, ya siapa tahu, nggak ada yang tahu, ya. Tapi dia sabar, ya meskipun katakanlah tidak ada yang beli. Ya, keliling itu adalah usaha, itu adalah upaya. Ya, tidak secara akal saja, wah kayaknya nggak mungkin ini beli demikian. Ya, memang demikian secara logika demikian. Tapi namanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita butuh pertolongan Allah taala, butuh namanya kesabaran. Oleh karena itu sabar itu tidak hanya ketika kita itu sabar, artinya apa? Artinya ketika ditimpa musibah saja. Kalau ditimpa musibah sabar, ya memang sudah seharusnya. Tapi juga kita bagaimanakah sabar di dalam masalah ikhtiar. Dalam masalah berusaha harus sabar. Ya, ketika memang sudah mentok kita itu tidak bisa meneruskan, ya kita baru mungkin kemudian upaya usaha lain dipersilahkan. Yang penting jangan kemudian sedikit ada ganjalan, kemudian jatuh, kemudian stres dan yang lainnya. Naudzubillah. Maka dikatakan di sini bahwasanya innan nasra ma'as sabri. Bahwasanya pertolongan akan bersama kesabaran. Dan juga ini dipertegas di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman innama yuwaffas sabirun ajrum bighairi hisab. Ya cukuplah bagi orang sabar itu akan dipenuhi pahala bagi mereka bighairi hisab, tanpa batas. Jadi hanya orang sabar yang mereka itu akan mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi sabar ini sangat penting. Dan ada yang lebih tinggi dari sabar yaitu ridho. Ya. Jadi seorang ketika dia mendapatkan takdir buruk, takdir jelek, ya karena takdir ada dua, yang baik dan yang buruk. Maka ketika dia mendapatkan takdir buruk, ada dua tingkatan ini. Yang pertama adalah sabar, yang lebih tinggi adalah ridho. Maka ridho lebih tinggi daripada sabar. Di dalam kitab Tazkiyatun Nafas dikatakan bahkan ada 4 tingkatan. Ya, orang ketika tertimpa satu musibah, mereka terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama itu adalah al-ajz, lemah. Artinya enggak sabar, ya. Dapat ujian dia enggak sabar. Ini yang lemah. Yang kedua sabar ini. Sabar maknanya para jamaah yang sering kita sampaikan, orang itu merasakan tentang kesusahan. Merasakan dirinya itu susah gundah. Tapi kesusahan dan kegundahannya itu tidak dikeluarkan, tidak diucapkan dengan lisannya. Artinya tidak mengeluh. Tidak mengeluh bukan berarti dia tidak sakit, tidak merasakan sakitnya. Dia merasakan tapi dia itu tidak mengeluh. Ini namanya sabar. Jadi kalau ingin tahu sabar secara mudahnya itu, lihat ucapannya. Kalau orang itu, saya ini orangnya sabar, ya meskipun begini saya tetap sabar. Dia ngomong, meskipun saya ditimpa begini-begini, tapi alhamdulillah saya masih sabar. Tapi dia cerita, cerita tentang ditimpa ini dan itu. Nah ini namanya sabarnya kurang pas gitu loh. Namanya orang sabar dia menahan diri dari mengeluh, ya, dari mengeluh itu. Adapun orang ridho maka dia rasa rasa susah lainnya itu hilang, ya. Dia hilang, meskipun dia merasakan tapi itu bisa dihilangkan. Dan dia lebih mengarahkan kepada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ingin adalah balasan dari Allah itu lebih besar nanti daripada yang dia hilang atau yang hilang darinya. Kalau kita kehilangan kan kita susah. Ya kita itu bisanya susah. Tapi seorang yang ridho, apa yang hilang ini dia tidak susahkan karena dia berharap lebih besar dari yang akan didapatkan dari Allah Ta'ala. Ini orang ridho. Jadi ajaz, lemah, sabar,
ridho, dan yang paling tinggi syukur. Ya, bersyukur. Karena seharusnya namanya dapat musibah itu sabar, dapat nikmat syukur. Tapi ini dapat musibah bersyukur, ya Masya Allah. Ya, ini orang yang Masya Allah. Ya, ini yang paling susah begitu. Karena di dalam hadis Nabi yang dikatakan ajaban lil amril mu'min, sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman. In asabatu sarra syakar, kalau dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan, ya rezeki, dia bersyukur. Ya, bersyukur. Fakana khairan lah, itu bagus baginya. Namun sebaliknya wa in asabatu dharra, kalau dia tertimpa satu kemudaratan, kegundahan, musibah, sabara, dia sabar. Fakana khairan lah, itu bagus baginya. Dan ini orang mukmin. Nah, tapi tadi yang memiliki tingkatan yang tinggi, dia mendapatkan musibah malah bersyukur. Nah, ini adalah mukmin yang khusus, mukmin yang memiliki keimanan yang tinggi. Ya, dapat musibah tapi bersyukur, malah senang begitu. Ya, malah senang. Dan ini bahasa kita ini 1001 gitu ya. 1001 di antara orang 1001 mungkin demikian. Bukan berarti tidak mungkin, ya, mungkin. Tapi bagaimanakah mewujudkannya bergantung kepada keimanan seseorang. Ya lihwa azani wa azakullah. Wa annal faraja ma'al karbi, dan kemudian berikutnya bersama, yaitu sesungguhnya kelapangan itu bersama kesulitan. Ini mirip-mirip ya. Juga yang terakhir wa annal ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, ada kemudahan. Sebagaimana kita sering mendengarkan di dalam ayatnya. Innamal usri usra, ya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan secara lafadz, di dalam lafadz itu kata-kata al-usr, kata-kata kesulitan dalam bahasa Arab namanya bentuknya ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Kata yang sudah tertentu, ya, karena tertentu. Adapun yusron itu nakirah. Nakirah adalah kata yang umum. Jadi kesulitannya tertentu, tapi kemudahannya umum. Banyak mana? Ya banyak yang umum lah, banyak yang umum. Ya, bahkan di dalam hadis dikatakan bahwasanya satu kesulitan jika dibandingkan dengan dua kemudahan, menang mana? Bahasanya menang-menangan. Ya tentu menang yang namanya dua kemudahan. Ya, oleh karena itu para jamaah ya lihwa azaniyakumullah, kesulitan, kegundahan, kesusahan itu memang menjadi bahasa kita itu bumbunya hidup. Bumbunya hidup ini itu adalah kita itu bagaimanakah kadang-kadang merasakan kegundahan dan kesulitan. Akan tetapi ingat bahwasanya kegundahan dan kesulitan itu pasti nanti ada jalan keluar dan jalan kemudahan. Maka solusi supaya kita itu bisa mendapatkan kemudahan, maka Allah berfirman wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Takwa, ya solusinya adalah takwa, sebagaimana pembahasan kita di bab yang sebelumnya. Itulah ya ikhwah azani wa asqullah, hadis yang ke-19 yang terkait dengan menjaga Allah Ta'ala dan juga hubungannya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips sebagai kesimpulan, maka kita sampaikan faidah secara ringkas. Apa yang sudah kita bahas sejak awal tadi itu kita ambilkan dari Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan yang pertama faidahnya adalah mula tafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam liman huwa dunah, yaitu kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang di bawahnya. Jadi bagaimanakah Nabi ngajari anak dengan cara yang lemah lembut. Ini faedah yang besar. Kemudian yang kedua, bahwasanya ketika kita mau mengajak orang untuk supaya memperhatikan perkataan kita,
maka berilah teguran, panggilan ya. Berilah panggilan yang membuat dia itu menyimak. Jadi dipanggil terlebih dahulu supaya menyimak apa yang mau kita katakan. Dan ini nilai pendidikannya Masya Allah. Karena kalau kita itu sedang berbicara, kemudian yang kita ajak bicara itu enggak ngereken bahasanya, caranya dipanggil dulu. Ya fulan, kalau sudah mendengar kita ajak bicara, itu baru perhatikan. Kemudian faedah yang lainnya sebagaimana hadis bahwasanya orang yang dia itu menjaga Allah, pasti Allah juga akan menjaganya. Ya, orang yang menjaga Allah, pasti Allah akan menjaganya. Sebagaimana dalam ayat dikatakan, intan surullaha yansurkum. Jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Kemudian faedah yang lainnya, bahwasanya orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia itu hidayah, petunjuk, dan dia berada di atas al-khair, berada di atas kebaikan. Berada di atas kebaikan. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya jika manusia itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, meminta, berdoa dan yang lainnya, maka hendaklah dia itu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia itu kemudian setelahnya itu minta tolong kepada orang yang memang secara wajar, jadi memang bisa menolong. Tapi dia tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan ketika dia itu mau minta tolong kepada orang, dia doa, ya Allah, mudah-mudahan saya minta tolong kepada orang ini, dia mau dan bisa membantu saya. Jadi kepada Allah dulu, kemudian kepada manusia. Misalkan kita butuh banyak orang, ya kita nggak yakin kayaknya kalau orang 3 kurang, kita minta tolong kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan bisa ada 5 orang yang bisa membantu saya untuk memindahkan barang ini. Ya kita menemui seseorang karena doa kepada Allah sebelumnya, ternyata alhamdulillah ada 5 orang bahkan lebih. Itu ditolong Allah Ta'ala namanya. Kemudian yang lainnya, faedah berikutnya terkait dengan masalah takdir, bahwasanya sesuatu yang itu bermanfaat untuk kita dan Allah tetapkan untuk kita, maka jika orang lain mau mengambilnya, tidak akan pernah bisa. Ya, kalau sudah Allah takdirkan itu adalah untuk kita, maka siapa yang berusaha untuk mengambil, maka itu tidak akan pernah bisa. Sebaliknya, kalau misalkan ada orang yang dia itu, kita misalkan ditetapkan mendapatkan madharat, ya orang itu mencegah supaya tidak mengenai kita juga tidak akan pernah bisa. Ya, intinya bahwasanya sudah Allah takdirkan hal yang demikian itu. Jadi ini iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, khususnya masalah penulisan, masalah kitabah. Karena tingkatan takdir itu ada 4. Yang pertama al-ilm, yaitu ilmu pengetahuannya Allah. Kemudian al-kitabah, yaitu penulisan takdir itu. Ya, jadi yang Allah ilmu itu ditulis di dalam takdir, di dalam kitab di Lauhil Mahfuz. Kemudian al-masyiah, yaitu kehendak Allah Ta'ala. Yang Allah tuliskan itu dikehendaki Allah Ta'ala semuanya. Ya, kehendak. Dan yang keempat adalah al-khalq, yaitu penciptaan. Yang Allah kehendaki itu diwujudkan, diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah penulisan ini Rasul bersabda bahwasanya kataballahu maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Ya. Allah menetapkan takdir makhluk-makhluk ini sebelum menciptakan langit dan bumi selama kapan? Khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelumnya. Jadi takdir sudah ditulis, belum ada langit, belum ada bumi, apalagi kita, apalagi manusia, belum ada. Tapi sudah ditulis. Ya, sudah ditulis. Sehingga yang sudah ditulis sudah tidak akan dirubah lagi. Ya, yang menjadi kunci para jamaah, karena kita tidak tahu takdir kita apa, maka kita berusaha. Kita berusaha mencari yang terbaik.
Itulah ya ikhwah azani wa azakullah bab yang kita bisa bacakan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahannya, itu kekurangannya itu dari diri saya pribadi, mohon maaf dan saya mohon kepada Allah Ta'ala. Dan jika benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Tapi mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan kita bermohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk selalu menjaga hak-haknya Allah Ta'ala, syariatnya Allah Ta'ala, dan kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.